Halo guys, kembali lagi bersama gue Rahmat dari Gudang Peluru. Pada video kali ini gue akan membahas salah satu film unik yang berjudul The Last Recipe 2017. Gua doakan semoga kalian selalu sehat, bahagia, bijaksana, dan jos selalu. Oke, udah siap? Kita lanjut ya. Mitsuru Sasaki adalah koki Jepang berbakat yang dikenal memiliki indera perasa seperti jerapah. Ia tidak pernah melupakan rasa makanan yang ia makan dan selalu tepat saat membuat makanan serupa bahkan tanpa resep sekalipun. Suatu sore seorang pria yang terbaring sakit dan istrinya menelepon Sasaki untuk dimasakkan makanan terakhir sebelum pria itu sekarat. Sasaki pun datang ke rumah sakit dengan sebuah meja yang sudah dilengkapi semua bahan serta peralatan hidangan. Yang ia buat kali ini adalah nasi goreng plus telur dadar sederhana, tapi harus sama persis seperti apa yang pria itu dan istrinya ketika mereka masih muda. Mereka mengawasinya dengan cermat sembari Sasaki menunjukkan keahliannya dalam memasak. Enggak main-main, aroma omelet yang dimasak pun langsung menyebar ke seluruh ruangan yang bahkan baunya juga sama persis dengan bau dari rumah pasangan itu setiap sang istri sedang memasak. Miso? それは この匂いだ。 Dan pada akhirnya mereka berdua bisa mencicipi makanan enak tersebut yang baru saja selesai dimasak serta masih berasap. Di sini mereka berdua menangis atas segala kenangan yang berhasil diduplikasi oleh Sasaki. Sang suami pun menyatakan bahwa makanan itu adalah makanan terakhir yang luar biasa baginya sebelum ia benar-benar menutup mata. Sasaki berterima kasih, tapi ia tidak menunjukkan emosi apapun saat dipuji karena yang terpenting ia bisa mendapatkan 1 juta yen sebagai imbalan atas jasanya itu. Di tempat lain, sahabat Sasaki bernama Ken sedang berada di sebuah pemakaman sedari kecil. Sasaki dan juga Ken sudahlah dibesarkan oleh seorang ayah angkat yang baru saja meninggal. Tetapi Sasaki menolak untuk pergi ke pemakamannya akibat pengalaman masa kecil yang sempat membuatnya down setengah mati. Ayah angkatnya itu tidak pernah mendukung keputusan mereka untuk belajar di bidang kuliner, sehingga Ken dan Sasaki melarikan diri dari rumah. Ketika mereka remaja, Ken tetap berhubungan dengan ayah angkatnya, tetapi tidak dengan Sasaki yang sudah terlanjur benci. Ken memanggilnya berulang kali, namun Sasaki terus menutup telepon tanpa mendengarkan sama sekali. Selama berkarir, Sasaki sempat memiliki restoran yang baru saja bangkrut beberapa waktu lalu. Dan saat ini, ia menghasilkan uang dengan memasak berbagai makanan untuk para orang kaya. Namun karena sifatnya yang perfeksionis, Sasaki banyak sekali membuang berbagai hidangan tertentu jika dianggapnya tidak sempurna. Hal ini pun menyebabkan para karyawannya tidak betah dan berujung Sasaki harus kewalahan. Di malam itu, Sasaki mendapat telepon dari seorang agen yang memintanya datang ke Cina untuk memasak hidangan terakhir bagi salah satu orang penting, di mana setelah tiba di Beijing, ia langsung bertemu dengan orang tersebut. Pria bernama Seimyo ini adalah seorang koki yang sangat dihormati oleh semua ahli hidangan di daratan Cina. Puluhan tahun lamanya Seimyo menjadi juru masak bagi para jenderal serta kaisar sedari masa Perang Dunia Kedua. Hingga sekarang ini jelas ia sudah dianggap sebagai legenda memasak, baik itu untuk segala hidangan khas timur maupun barat. Sontak Sasaki pun bingung kenapa seorang legenda memasak seperti Seimyo sengaja meminta untuk dimasakkan. Dan ternyata Seimyo ingin Sasaki untuk mencarikan buku resep milik sang guru bernama Naotaro. Resep yang sudah hilang sejak Perang Dunia Kedua itu menyimpan 112 resep makanan langka yang sangat dicari oleh pakar kuliner.
Dan atas alasan tersebutlah Sasaki sengaja dipanggil serta dijanjikan uang sejumlah 50 juta yen apabila Sasaki berhasil memasak setiap hidangan itu dengan sempurna. Hari berikutnya, Sasaki sengaja datang ke kantor Dukcapil untuk melihat riwayat hidup dari Naotaro, di mana ia sudah pensiun sejak tahun 1964. Dan sampai sekarang ini tidak ada satupun orang yang tahu Naotaro berada di mana. Tapi di saat Sasaki sedang melihat-lihat halaman buku di kantor tersebut, seorang pria bernama Tatsumi pun menjelaskan bahwa ia memiliki informasi mengenai Naotaro yang berujung Sasaki langsung pergi ke rumah Tatsumi. Dan dia mendapat info bahwa Naotaro telah meninggal sejak belasan tahun yang lalu. Setelah itu, Sasaki pun diberi sebuah alamat dari seorang pria bernama Kamata yang sempat bekerja sebagai anak buah dari Naotaro. Kamata tinggal di gunung terpencil sambil menjalankan sebuah restoran kecil. Enggak mau bertele-tele, Kamata pun berkata kalau ia tidak menyimpan resep Naotaro, tapi ia bisa memberitahu Sasaki bagaimana resep itu tercipta. Pada tahun 1933, Naotaro beserta sang istri yang bernama Chitsu dan juga Kamata datang ke Manchuria untuk pertama kalinya. Mereka dipanggil oleh jenderal tentara Jepang yang meminta Naotaro untuk membuat makanan lezat terbaik bagi sang kaisar. Alhasil, Naotaro pun diberikan dapur pribadinya dengan semua bahan serta peralatan yang ia butuhkan. Yamagata Naotaro desu. どうぞ翡翠冬瓜の Dan dengan terampil, Naotaro mampu memasak hidangan replika yang sama persis dengan makanan sebelumnya. Baik itu cita rasa maupun tampilannya bisa ditiru oleh Naotaro tanpa melihat resep sama sekali. Di mana Naotaro mengaku kalau ia tidak pernah melupakan rasa makanan yang sempat ia cicip. Dan keterampilan ini sudah ia pelajari selama bertahun-tahun. De kimashita. 同じだ。早上好。早上好。民族の料理を多く取り入れた。スイカに詰めてどうする？私はある日上司に大きな希望を抱いていた。 Kembali di masa sekarang, Kamata sengaja membuat hidangan yang sama untuk Sasaki serta memintanya untuk mencicipi. Mengejutkannya, Sasaki berani berkomentar bahwa jumlah garam yang diberikan Kamata seharusnya bisa dikurangi. Jelas, komentar itu pun membuat Kamata terkejut karena selama Naotaro hidup pun, Naotaro sering berkomentar seperti apa yang diucapkan oleh Sasaki, bahkan di saat mereka masih bekerja sama. Naotaro merupakan orang yang sangat kritis, serta rutin membuang berbagai hidangan selagi hidangan itu dianggapnya tidak sempurna. Kembali ke cerita, setelah minggu pertama Naotaro di Manchuria, Jenderal Angkatan Darat disajikan dengan hidangan pertama yang Naotaro buat. Jenderal itu melahap semuanya dan Naotaro diminta untuk membuat lebih banyak hidangan seperti itu. Saat pekerjaan berlanjut, Chitsu mengambil tanggung jawab menjadi seorang fotografer. Ia membantu suaminya mencatat resep setiap harinya tak pernah berhenti. Suatu hari Naotaro memperkenalkan konsep 112 hidangan yang akan ia buat. Selama 4 musim setelah ratusan hidangan terpilih, ia bersama timnya pun masih harus membuang tiap-tiap hidangan yang sekiranya memiliki rasa tidak sempurna. Mau nero. Karada ni saru. 仕上げは桃のソース。
112品目。完成です。山形さん。 Dan pada akhirnya bulan demi bulan berlalu, Naotaro benar-benar membenamkan dirinya dalam pekerjaan itu. Ia gagal menemukan ide-ide baru serta membuatnya tak lagi mempercayai semua anak buahnya. Selesai bercerita, Kamata memberikan Sasaki sebuah alamat dari pria Rusia bernama Joseph. Namun sayang, Joseph ternyata sudah meninggal dan Sasaki hanya dihadapkan dengan putranya. Pada suatu titik, Naotaro pernah dipanggil untuk memasak di sebuah pesta, di mana ia pun mulai bertemu dengan Joseph, yang awalnya Naotaro dan juga Joseph memiliki banyak perbedaan dari segi memasak maupun penyajiannya. Tetapi Naotaro berhasil membuat Joseph terkesan setelah Naotaro menghidangkan gulungan kubis non-tradisional yang memiliki unsur Rusia, Jepang, serta Cina. Hidangan itu dianggap sebagai hidangan yang sempurna karena pesta ini sendiri memang dihadiri oleh orang-orang yang berasal dari ketiga negara itu. Dari cerita tersebut, Sasaki pun langsung dihidangkan makanan serupa yang dimasak langsung oleh putranya Joseph. Setelah terpesona dengan hidangan itu, Sasaki semakin merasa penasaran dan ia bertanya ada di mana sebenarnya buku resep miliknya Naotaro yang berisi segala resep dari 112 makanan. Atas dilontarkannya pertanyaan tersebut, putranya Joseph pun menjawab kalau waktu itu Naotaro sudah dihianati oleh salah satu anak buahnya yang bernama Seimyo. Seimyo yang menugaskan Sasaki dalam misi ini ternyata sudah menjual resep milik Naotaro kepada orang-orang di luar, dan pengkhianatan itu langsung membuat Naotaro menendang Seimyo dari timnya. Setelah terkejut dengan fakta tersebut, Sasaki pun juga diberitahu bahwa pada akhirnya Joseph sempat disuruh oleh Naotaro untuk memberikan buku tersebut kepada Seimyo, yang berarti dari awal penugasan ini Sasaki hanya dikerjai oleh Seimyo. Namun, Seimyo pun langsung meminta Sasaki untuk membaca surat terakhir yang ditinggalkan oleh Naotaro, di mana surat itu bertulis bahwa Naotaro sempat diminta oleh seorang jenderal dari Jepang untuk meracuni sang kaisar. Gak cuma sampai di situ, jenderal akan melempar perbuatan Naotaro kepada Seimyo karena Seimyo adalah orang Cina. Dari situlah terkuak sudah alasan Naotaro menendang keluar Seimyo. Tapi sayang, usaha itu ternyata tidak menghentikan sang jenderal untuk menyuruh Naotaro melakukan hal serupa, di mana dengan terpaksa Naotaro pun langsung menyalin buku resep miliknya serta menyerahkan salinan itu kepada Joseph. それを完成させた。このレシピはヨウ君、信じます。君を。 Dan esoknya, Naotaro sengaja membakar salinan asli dari resep miliknya. Hal tersebut langsung membuat sang jenderal marah sampai-sampai Naotaro sengaja dipenjara. Di sini Kamata diminta oleh Naotaro untuk membantunya bebas secepat mungkin. Namun sayang, usaha itu harus berakhir setelah Naotaro sengaja ditembak mati oleh jenderal tersebut. Selepas dari cerita itu, Seimyo kembali bercerita bahwa ia sempat memberikan salinan resep milik Naotaro kepada putrinya Naotaro yang bernama Misa. Dari situ, Misa yang sudah memiliki anak laki-laki pun sengaja membuka sebuah restoran demi menghormati keahlian dari sang ayah. Tapi sayangnya restoran itu harus terbakar serta membuat Misa meninggal dunia akibat usahanya untuk menyelamatkan salinan terakhir dari resep sang ayah. Dan mengejutkannya seiring berjalannya waktu, diketahuilah sudah kalau anak laki-laki dari Misa adalah Sasaki. Yang itu berarti Sasaki merupakan keturunan asli dari Naotaro alias sang cucu dari Naotaro. Atas fakta itulah Seimyo sengaja mengutus Sasaki untuk terlibat dalam sebuah misi, yang dimana misi itu sendiri sebenarnya lebih ditujukan kepada Sasaki agar ia bisa mengetahui seluk-beluk sejarah seni kuliner milik keluarganya. Dan setelah semua itu, diketahuilah bahwa salinan resep milik sang kakek sudah dipegang oleh ayah angkatnya Naotaro yang selama ini mengurusnya. Tetapi sebelum memegang kembali resep tersebut, Sasaki dituntut harus berkeliling dunia terlebih dahulu sambil dibayar 50 juta yen.
Berselang dari itu, Sasaki sudah kembali ke rumah Asu untuk memberi doa kepada ayah angkatnya. Yang pada akhirnya setelah semuanya, ia pun bisa menerima satu-satunya salinan resep rahasia dari sang kakek. Di penghujung film, kita diperlihatkan kepada Sasaki yang sengaja membuat ulang masakan Naotaro untuk disajikan kepada anak-anak panti. Dan film pun berakhir. Oke guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film The Last Recipe 2017. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Rahmat, pamit dulu. Bye-bye.